Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Zami. Di sini saya akan menjelaskan teori dari Herbert Marcuse dan manusia satu dimensi tentang kritik teknologi sebagai alat penindasan modern. Latar belakang. Perkembangan teknologi di era modern telah membawa kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik itu tersembunyi sisi gelap yang jarang disadari. Herbert Marcuse, seorang filsuf dari mazhab Frankfurt, melalui karyanya One Dimensional Man, mengkritik bagaimana teknologi digunakan bukan semata-mata untuk membebaskan manusia, melainkan justru menjadi alat penindasan yang menyebarkan dominasi dengan keemasan dan kenyamanan. Dalam masyarakat industri yang lanjut, individu tidak bagi mempertanyakan sistem yang ada, justru terjebak dalam pemenuhan kebutuhan palsu yang diciptakan oleh kapitalisme modern. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali peran teknologi dalam membentuk manusia satu dimensi yang kehilangan daya kritis dan potensi pembebasannya. Di sini ada Herbert Marcuse. Nah, di sebelah kirinya itu ada fotonya. Herbert Marcuse lahir di tahun 1898, kemudian beliau wafat di 1979. Ia adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai anggota penting dalam mazhab Frankfurt. Ia terkenal karena pemikiran yang kritis terhadap kapitalisme, masyarakat industri maju, dan peran teknologi dalam menundukkan kesadaran manusia. Melalui karyanya One Dimensional Man 1964, Marcuse mengeksplorasi bagaimana masyarakat modern menciptakan individu pasif, konsumtif, dan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara kritis atau refleksional. Konsep dasar manusia satu dimensi. Herbert Marcuse menyebut manusia modern sebagai manusia satu dimensi, individu yang kehilangan daya kritis dan menerima sistem yang ada tanpa pertanyaan. Mereka tidak lagi mampu membayangkan alternatif di luar tatanan sosial ekonomi yang menindas. Teknologi alat dominasi, teknologi modern bukannya netral, melainkan alat dominasi yang membungkus penindasan dalam bentuk kenyamanan di balik efisiensi dan teknologi. Digunakan untuk mengontrol individu secara halus, membuat mereka penuh dan tergantung tanpa menyadarinya. Kebutuhan palsu. Di sini ada true and false, kebutuhan palsu dan kebutuhan nyata. Kebutuhan palsu adalah keinginan yang diciptakan oleh sistem kapitalis dan media massa untuk merupakan konsumsi dan dominasi. Contoh, mengikuti tren fashion hanya demi status sosial, harus tampil mewah di media sosial untuk dihargai. Yang terakhir itu ada obsesi terhadap likes dan followers sebagai ukuran hargai diri. Kebutuhan nyata. Kebutuhan nyata itu adalah kebutuhan yang esensial bagi kebebasan, perkembangan diri, dan kemanusiaan. Contoh, kebebasan berpikir dan berpendapat. Kedua itu ada akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Yang ketiga, kesetaraan dan keadilan sosial. Di sini ada digital mercery pada pekerja gig economy, atau kita sebut studi kasusnya. Gig economy sistem ekonomi di mana tenaga kerja bekerja dalam bentuk tugas atau proyek jangka pendek, bukan sebagai karyawan tetap. Digital slavery, istilah yang menggambarkan kondisi di mana seseorang terikat dengan dikendalikan oleh sistem digital dan algoritma secara tidak langsung namun kuat tanpa disadari. Contoh kasus, para pekerja dalam ekonomi digital seperti driver ojek online ataupun kurir aplikasi dianggap bebas, namun mereka dikendalikan oleh sistem algoritma yang menentukan jumlah personel intensif hingga performa. Dampak sosial. Generasi muda pada konten hiburan pasif terhadap isu sosial. Lalu kritik sosial dianggap tidak produktif. Kemudian masyarakat diarahkan untuk menikmati dan mempertanyakan. Referensi ke era sekarang. Yang pertama itu ketergantungan terhadap teknologi meningkat tajam. Ya, tidak bisa dipungkiri, kehidupan modern sangat bergantung pada teknologi digital untuk bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi tinggi. Ketergantungan ini membuat teknologi tidak lagi netral, melainkan membentuk cara terhadap manusia secara menyeluruh. Ilusi kebebasan dan dunia digital. Masyarakat merasa bebas dalam memilih
dan mengeksplorasi diri, arah pikirannya dikendalikan oleh algoritma kebebasan itu. Seringkali semua karena pilihan sudah dibentuk oleh sistem digital. Kebutuhan akan kesadaran kritis dan literasi digital, masyarakat perlu memahami bagaimana teknologi mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Literasi digital yang kritis penting agar manusia tidak terjebak dalam dominasi teknologi yang terselubung. Penutup, kritik Herbert Marcuse terhadap teknologi sebagai alat penindasan modern meningkatkan kita bahwa kemajuan teknologi tidak ada kebebasan, melainkan bisa menjadi instrumen yang memperkuat dominasi, melambangkan kesadaran kritis manusia. Di tengah rasa arus digitalisasi dan kapitalisme, penting bagi kita untuk tetap waspada dan mengembangkan sikap kritis agar teknologi tidak mengubah kita menjadi manusia satu dimensi yang pasif dan mudah dikendalikan dengan alat digital. Terima kasih.